terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Tegal Harum. Inilah desaku tercinta, Desa Tegal Harum, miniatur keberagaman Indonesia dalam balutan potensi dan inovasi. Tempat ayah dan bunda dan andai tanganku. Desa Tegal Harum merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Denpasar Barat, sekitar 4 km sebelah barat dari titik nol pusat pemerintahan Kota Denpasar. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tegal Kerte, sebelah barat dengan Kelurahan Padang Sambian, sebelah selatan dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pemecutan Kelon. Dengan luas wilayah mencapai 60 hektar, Desa Tegal Harum terbagi menjadi 8 dusun. Berdasarkan data pada akhir tahun 2021, penduduk Desa Tegal Harum berjumlah 13.052 jiwa. Kemandirian sebuah desa dapat dimunculkan dengan cara memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi desa, sehingga akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berkontribusi kepada desa. Untuk menopang dan menggeliatkan perekonomian desa, maka pemerintah Desa Tegal Harum mengembangkan potensi-potensi yang ada. Dan inilah potensi-potensi yang ada di Desa Tegal Harum. BUMDesa Puspa Harum Sejahtera berdiri pada tanggal 24 Agustus 2018 dan bergerak dalam 4 bidang usaha, yaitu pengelolaan pasar desa, pengelolaan jasa parkir, perdagangan dan jasa, serta simpan pinjam. Pasar Desa Tegal Harum merupakan satu-satunya pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah desa di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, di mana pada tahun 2022 Pasar Tegal Harum akan direvitalisasi menjadi pasar tradisional berkonsep modern yang bersih, sehat, dan aman. Pada tahun 2019, BUMDesa Puspa Harum Sejahtera memberikan PAD kepada pemerintah Desa Tegal Harum sebesar Rp78 juta lebih. Tahun 2020 meningkat menjadi Rp250 juta lebih, dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp356 juta lebih. Dengan keberhasilannya sebagai BUMDesa penyumbang pendapatan asli desa kepada pemerintah desa terbesar sekota Denpasar, pada tahun 2021, BUMDesa Puspa Harum Sejahtera memperoleh penghargaan sebagai juara 1 dalam lomba BUMDes tingkat Kota Denpasar. Pelaksanaan penilaian kami terhadap BUMDes Desa Tegal Harum cukup baik. Beliau bisa menumbuh kembangkan inovasi yang notabene bertujuan untuk menambahkan PAD daripada desa. Saat ini, Desa Tegal Harum memiliki lebih dari 100 UMKM yang tersebar di setiap dusun, sehingga menjadikannya sangat potensial untuk menumbuhkan sektor perekonomian. Mendukung perkembangan UMKM lokal, pemerintah Desa Tegal Harum telah memberikan program pelatihan maupun BIMTEK bagi UMKM. Pemerintah Desa Tegal Harum juga melibatkan UMKM dalam kegiatan pasar murah yang secara rutin diadakan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan cepatnya arus informasi.
Era ini mendorong manusia untuk bisa mengakses lebih cepat semua informasi melalui berbagai macam teknologi. Esensi daripada era revolusi 4.0 adalah menuju kepada inovasi. Dan inilah inovasi-inovasi yang lahir dari pemerintah Desa Tegal Harum dalam rangka mengejawantahkan semangat desa membangun. Kita mulai dari inovasi di bidang pemerintahan. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, pemerintah Desa Tegal Harum telah melakukan berbagai inovasi di bidang pemerintahan. Saat ini, pemerintah Desa Tegal Harum telah menciptakan aplikasi digital dengan nama SiPinter, aplikasi pelayanan terintegrasi. Dengan aplikasi SiPinter dapat meningkatkan kualitas administrasi publik agar menjadi satu data yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga output data yang disajikan menjadi akurat. Aplikasi SiPinter terdiri dari 4 layanan utama, yaitu pelayanan administrasi kependudukan, Dasawisma, Posyandu, dan informasi. Sistem pelayanan administrasi kependudukan yang diterapkan di Desa Tegal Harum telah memanfaatkan teknologi digital untuk mengolah data secara tepat, cepat, dan akurat. Pelayanan Go Digital Desa Tegal Harum merupakan transformasi awal di bidang administrasi kependudukan, di mana masyarakat tidak perlu berlama-lama untuk melakukan proses pelayanan, baik administrasi umum, kependudukan, maupun administrasi lainnya. Proses pelayanan administrasi kependudukan di Desa Tegal Harum sangat mudah dilakukan, di mana masyarakat cukup datang ke kantor desa, menemui pelaksana kewilayahan yang selalu siap melayani masyarakat. Pelaksana kewilayahan akan masuk ke aplikasi SiPinter dan meminta warga untuk menginformasikan nomor NIK ataupun nama penduduk beserta tujuan penggunaan surat administrasi. Setelah proses input data selesai, data akan dikirim melalui sistem aplikasi ke bagian tata usaha. Selanjutnya, warga akan diarahkan menuju ke bagian tata usaha untuk menunggu proses selanjutnya. Dengan adanya aplikasi ini, warga tidak perlu menunggu lama untuk proses administrasi. Hanya dalam hitungan menit, surat sudah diproses, dicetak, dan ditandatangani oleh kepala desa atau perbekal. Mempermudah masyarakat memperoleh informasi terkait inovasi pelayanan dan keterbukaan informasi publik, pemerintah Desa Tegal Harum menyediakan touchscreen monitor, anjungan pelayanan masyarakat dengan menyediakan fasilitas indeks kepuasan masyarakat, sehingga menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Touchscreen monitor, anjungan pelayanan informasi juga menyediakan berbagai layanan data seperti demografi penduduk, website desa, YouTube channel Desa Tegal Harum, buku tamu digital, dan berbagai informasi lainnya. Membantu validasi data PKK agar semakin aman, mudah, efektif, dan efisien, tim PKK Desa Tegal Harum telah melakukan inovasi dengan menggulirkan aplikasi Dasawisma. Dengan adanya data Dasawisma yang akurat, dapat membantu pemerintah desa dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Mempermudah para kader posyandu dalam pengisian data bayi, balita, ibu hamil, ibu melahirkan, dan data lainnya, pemerintah Desa Tegal Harum juga memiliki aplikasi posyandu digital. Dengan adanya aplikasi ini, dapat mempercepat proses pelaporan data, di mana sebelumnya sering terjadi keterlambatan laporan. Pemerintah Desa Tegal Harum juga memiliki aplikasi berbasis website Pro Tarung, pengaduan rakyat online Desa Tegal Harum, dengan mengakses situs web pengaduan.tegalharum.desa.id. Aplikasi ini melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah,
yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan monitoring dan verifikasi pencapaian maupun pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program pembangunan di Desa Tegal Harum. Melalui aspirasi dan pengaduan warga desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Desa Tegal Harum. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi publik, pemerintah desa telah membentuk PPID Desa Tegal Harum. Masyarakat yang ingin mengakses berbagai informasi seperti kegiatan desa, anggaran, laporan keuangan, hingga data penerima KPM dapat langsung datang ke kantor desa atau bisa melalui website www.tegalharum.desa.id. Komitmen pemerintah Desa Tegal Harum dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sehingga mendorong terciptanya clean and good governance mendapat apresiasi dari Komisi Informasi Provinsi Bali sebagai badan publik terbaik kedua se-Bali tahun 2021 dalam kategori pemerintah desa dengan kualifikasi informatif. Artinya di tingkat desa pun keterbukaan informasi publik sudah dilaksanakan di Desa Tegal Harum. Dengan demikian maka masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai apa kebijakan pemerintah desanya, apa yang dikerjakan, bagaimana hasilnya, bagaimana program ke depan. Dengan demikian maka masyarakat akan mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan. Yang tahu kepala desa ini kan sangat inovatif, ya artinya berjiwa muda, kemudian jiwa inovasinya sangat tinggi, dan itu memang dalam rangka untuk memberikan layanan masyarakat kepada masyarakat yang optimal. Jadi memang itu yang dibutuhkan sebetulnya oleh desa-desa kita. Jadi bagaimana agar setiap layanan yang bisa diberikan itu menjangkau seluruh masyarakat secara mudah dan cepat. Itu bagian dari yang diharapkan memang dari keterbukaan informasi itu. Meningkatkan minat baca dan memfasilitasi seluruh kebutuhan masyarakat akan akses ilmu pengetahuan, pemerintah Desa Tegal Harum telah mendirikan Perpustakaan Sastra Mahotama yang terletak di kantor Desa Tegal Harum. Perpustakaan Sastra Mahotama juga telah menyediakan layanan perpustakaan digital berbasis website dan Android yang diberi nama Si Pesat. Aplikasi perpustakaan digital Desa Tegal Harum yang dilengkapi dengan e-reader untuk membaca e-book. Dengan hadirnya aplikasi Si Pesat dapat mempermudah pengelolaan perpustakaan digital dan memudahkan masyarakat dalam hal peminjaman buku dan majalah. Perpustakaan ini akan jadi semacam enclave, kalau dalam istilah Padang Pasir itu oase. Jadi ini masyarakat bisa istirahat sambil baca buku. Dan yang luar biasanya tadi Pak Kepala Desa itu mengatakan mengantisipasi, beradaptasi dengan literasi digital. Wah, itu luar biasa, sehingga anak-anak generasi Z yang memang lahir di generasinya digital natif itu bisa langsung mengakses buku-buku yang ada di sini. Nah, ini cukup menarik. Kemudian saya akan sangat tertarik, apalagi saya sudah menjadi anggota perpustakaan ini. Nah, ini akan kami adopsi sebagai program unggulan di Kota Denpasar ini, karena memang ke depan kita harus menumbuhkan niat baca dari masyarakat. Itu yang terpenting. Memberikan sajian informasi yang lengkap dan up to date kepada masyarakat secara online, pemerintah Desa Tegal Harum saat ini telah mengelola 7 website resmi desa. Menyikapi pembatasan kerumunan dan jumlah undangan di masa pandemik, Desa Tegal Harum telah memanfaatkan platform digital live streaming dalam berbagai kegiatan, seperti Musdes dan Musrenbangdes yang disiarkan melalui channel YouTube maupun medsos resmi yang dimiliki oleh pemerintah Desa Tegal Harum. Berikutnya, inovasi di bidang kewilayahan. Pemerintah Desa Tegal Harum secara aktif mensosialisasikan dan menginformasikan berbagai hal terkait penanganan COVID-19 kepada masyarakat, baik melalui medsos resmi desa dan mobil calling.
Sebagai bukti kuat pemerintah Desa Tegal Harum dalam penanganan COVID-19 adalah dengan berhasil diraihnya juara 2 dalam Lomba Desa Tangguh dan Aman COVID-19 Sekota Denpasar tahun 2021. Jadi Bapak Kepala Desa begitu gencar-gencarnya di dalam menanggulangi COVID-19. Sehingga masyarakat yang diketok tularkan untuk menanggulangi itu melalui prokes serentak beliau menanggapi. Menyikapi terjadinya refocusing anggaran dan mempercepat pembangunan di segala bidang, pemerintah Desa Tegal Harum secara proaktif mencari dana CSA termasuk mengadakan MOU dengan lembaga atau instansi-instansi. Pemerintah Desa Tegal Harum juga menyediakan akses Wi-Fi gratis di area publik, seperti kantor desa, perpustakaan desa, dan setiap dusun atau banjar yang ada di wilayah Desa Tegal Harum. Selanjutnya, beralih ke inovasi di bidang kemasyarakatan. E-commerce atau toko online BUMDesa menjadi salah satu inovasi dalam bidang kemasyarakatan yang dikembangkan oleh pemerintah Desa Tegal Harum bersama BUMDesa Puspa Harum Sejahtera. Toko online BUMDesa dapat diakses secara mudah oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun melalui ponsel, hanya dengan mengakses website BUMDesa Tegal Harum. Aplikasi ini juga dapat menjadi ajang promosi sekaligus memasarkan produk UMKM Desa Tegal Harum. Memperkuat struktur ekonomi, pemerintah Desa Tegal Harum terus mendukung produk unggulan desa yang dikembangkan oleh UMKM. Di antaranya dengan mempromosikan produk tersebut dalam berbagai kegiatan yang diadakan di Desa Tegal Harum, serta menyediakan layanan e-commerce untuk mempermudah pemasaran produk yang dijual. Mendukung Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pemilihan sampah berbasis sumber, pemerintah Desa Tegal Harum telah mendirikan bank sampah. Adanya bank sampah diharapkan dapat membantu menangani pengolahan sampah, sekaligus menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Di samping memang menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, juga memberikan nilai ekonomis buat masyarakat gitu. Jadi karena dengan kita mengumpulkan sampah kemudian ditabung, dijual sehingga mendapat manfaat ekonomis. Pemerintah Desa Tegal Harum juga bekerja sama dengan penggerak PKK Desa Tegal Harum kepada Ketua STT Sedesa Tegal Harum. Untuk itu kami persilakan naik ke atas panggung. Sekali lagi kepada Ketua STT mohon naik ke atas panggung. Kami persilakan. Perwakilan Ketua STT Tegal Sari, Sabta Bumi, Buana Mertel, Cemara Agung, Sari Buana, Sanga Agung, Buana Kubu, dan Asta Buana. Perwakilan dari Buana Kubu, sampun ya. Baik, mohon berkenan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tegal Harum didampingi Bapak Perbekal Desa Tegal Harum dengan hormat disilakan.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kami persilakan kepada Ketua SCT untuk kembali ke tempat. Dan kami mohon kepada Bapak Perbekel dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk tetap berada di atas panggung. Acara dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan kepada klien adat sedesa Tegal Harum. Untuk itu kami persilakan naik ke atas panggung. Terus, kenal Bapak klien adat, munggah. Niki salah satu apresiasi penghargaan pemerintah desa Tegal Harum kepada tokoh masyarakat klien adat sejebak desa Tegal Harum, utawi tokoh masyarakat ring masing-masing Banjar niki suksma taler niki suatu kehormatan pemerintah desa karena sinergitas klien adat dengan pemerintah desa Tegal Harum. Baik, mohon berkenan kepada Bapak Perbekel didampingi Ibu Ketua Penggerak PKK dengan hormati, silakan. Ini terus Bu klien adat Tegal Sari mewakili grup Manggala Adat Tegal Sari. Sampunan cinga niki Pak klien adat nggih, yang penting apresiasi Bapak Perbekel taler majeng ring jero Manggala Adat sejebak desa Tegal Harum. Dumugi kedepannya terus niki bersinergi melaksanakan program-program pemerintah, utamanya pemerintah desa. Suksma baik banget. Dilanjutkan dengan foto bersama. Sinampura Pak Kadus sampun wenten gajih pokok. Baik, kami persilakan kepada Bapak klien adat untuk kembali ke tempat. Yaitu mogi ke depan kita bisa memberikan bingkisan iki menten selain klien adat dan juga menten tokoh masyarakat. Mudah-mudahan iki ke depannya bisa kita berikan kembali. Dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan bagi Ketua Posyandu Sedesa Tegal Harum. Untuk itu kami persilakan. Niki juga salah satu apresiasi pemerintah desa kepada Ketua Posyandu dan juga Posyandu Sedesa Tegal Harum. Karena berkat Ketua dan kader-kader Posyandu kita niki sudah sangat membantu kinerja pemerintah desa di bidang pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk memberikan pelayanan kepada balita, ibu hamil, dan lansia. Suksma pek banget nih pengabdian ibu-ibu kader yang sangat-sangat luar biasa niki. Sinampura yang dimentang kira langsung. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk itu mohon berkenan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tegal Harum didampingi Bapak Perbekel dengan hormati, silakan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Sarange, senyum. Baik, kami persilakan kepada Ketua Posyandu untuk kembali ke tempat.
dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan bagi atlet karate. Kami ulangi, dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan bagi atlet silat berprestasi. Kami silakan untuk naik ke atas panggung. Mohon berkenan kepada Perbekal Tegal Harum, Ketua BPD Klian Adat Sari Buana, dengan hormat disilakan. Kami informasikan bahwa silat bakti negara yang berlokasi di Banjar Sari Buana niki adalah anak-anak generasi muda kita yang sangat berprestasi. Mungkin seabrek kejuaraan yang telah diraih, mungkin beberapa yang tiang sebutkan. Juara 1 Prof 2022. Bali Open juara umum se-Bali. Wah, luar biasa sekali ini prestasinya. Dan kejuaraan daerah tingkat remaja, tingkat provinsi tahun 2022. Dan yang terbaru, mereka meraih juara umum 2 tingkat se-Kecamatan Denpasar di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mewakili Kecamatan Denpasar Barat, khususnya untuk mengharumkan nama Desa Tegal Harum, bisa menang di tingkat Kota Denpasar nih, Astungkara. Dan bisa melaju mewakili Kota Denpasar di tingkat provinsi tahun ini. Ye, terus senyum sayang, adik-adik, salam tanggul. Ye. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Baik, hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya acara yang dinanti-nanti, pengundian door prize kepada nasabah Bank Sampah Sedesa Tegal Harum. Untuk itu, kami persilahkan kepada Degenta untuk memandu. Silakan. Wah, susah nih. Aduh. Mati. Oh, udah. Baru besar, lagunya gogoh. Ya. Terogogoh di mana? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selamat siang untuk teman-teman sahabat Genta. Keren. Ampura Pak, BPD sarang Pak lihat yang di atas itu. Mohon maaf, memang tugas nih. Kita bisa pantun yang Pak Mentan lagi ngiring lagi. Sumbangan satu apa? Pantun gitu. Kali ini saya mendapatkan tugas dari Bapak Perbekal untuk mengundi. Ini ada kupon dari Bank Sampah, nasabah Bank Sampah yang ada di Desa Tegal Harum. Mungkin perlu saya bacain dulu ya. Modern mungkin ini. Harus pakai api, suara kertas. Biar go green. Yang pertama di sini ada sorry. Ayu mau kertas. Sap nyata nomor. Niki adalah beberapa nama-nama bank sampah yang ada di Desa Tegal Harum. Yang pertama Melati Asri dari Banjar Buana Merta. Yang kedua ada Green Kubu dari Banjar Buana Kubu. Ya, terkata tepuk tangan. Woi. Yang ketiga ada Cempaka Bersih dari Banjar Tegal Sari. Ada Teratai dari Sangga Agung. Ada Sabta Pesona dari Banjar Sabta Bumi. Jempiring Sari dari Banjar Sari Buana. Kemudian ada Anggrek Mesari dari Banjar Cemara Agung dan Soka Sari dari Banjar Aste Buana.
ke nama-nama bank sampah yang ada di Desa Tegal Harum. Binulang aja ada. Mungkin saya kalau sendirian ya aneh rasanya ya. Saya punya teman nih, punya teman. Banyak saya punya teman. Tapi teman saya nih, teman saya ini gandang teman saya nih. Oh, nah pasti ada yang nggak tahu nanti ya kita perkenalkan aja nanti ya. Di Komang, ayo. Musik, wih. Ini partner dia nih. Nih, oh gini ganteng ya. Masa lagunya orang asing? Lagu keren. Lagunya. Hah? Untuk sama-sama. Oh iya, untuk sama. Ya, sama-sama. Nih, mungkin ada kita betul. Perkenalkan diri dulu nih. Siapa? Biar teman-teman mungkin ada yang nggak kenal nih gitu loh. Harus kenalan. Harus. Kalau nggak kenal, saya. Iya. Baik, nama saya Komang. Saya berasal dari Banjar Cemara Agung. Saya tinggalnya di Jalan Cilundung Cemara nomor 3. Tinggi teman dia biasanya kalau di luar dipanggil Mang Ajus. Tak ganteng Mang Moci. Karena kadang dagang teh moci ya. Oke, kita dapat. Ya beli. Sekarang bantu saya untuk mengocok. Ini kan ahli bagian ngocok-ngocok nih. Nih ada nih. Si ngocok nih lihat depan aja dah. Depan dia beli orang ngocok-ngocok nih. Nah, nih. Dia mau kenal ngocok nih kan. Nih dia pokoknya. Pengancingnya mana nih? Oh, nak belilah gitu. Nah, ya. Siapa yang beruntung nanti saya mohon untuk bantuannya ya untuk mengambil ini satu orang dulu ya. Buka aja dulu nih. Kita buka nih. Dibuka ya. Nanti yang panggil mohon bantuannya ke depan. Ambil nomor. Ada saya lupa nih menjelaskan nih. Hadiahnya ini ada berupa minyak goreng sejumlah 24 botol. Nah, nanti ada lagi kompor listrik, ada kompor gas, ada kipas, dan hadiah utamanya kulkas 1 pintu. Nah, kalau 2 pintu mobil pickup. Ya, biar nggak lama, mohon bantuannya untuk mengundi siapa yang beruntung. Maju ke depan, Ibu Sekdes, ayo maju. Tadi Ibu pengen ke panggung ada ya. Nah, jadi apa itu salah? Enggak, repot. Swastiastu. Bu, kelamaan Bu, udah lapar gitu Bu. Yang kini ngelakukan sih gue samburan ini. Yang sekarang sakit anaknya ini. Nabi mau Ampura izin Pak Bekal, Bapak-bapak. Dia mau sampun. Bisa gelis wedang nih. Iya, pakai. Dan aku nak marah. Sampun wau niki chat yang pesan sareng wirepan di menjawab ingat ngedalang jangan pesu dalang niki kengker ki wi grogi malu di mana bisa ngedalang dalam peributan kan sudah terbiasa. Sampun dibisikin time is going fast. Oke, makin kita undi Bu nyari sekitar udah ada 12 nomor yang akan yang beruntung mendapatkan minyak goreng, nganggung goreng apa aja benar itu. Diputar-putar dulu. Nah, jangan dibaca dulu. Oh ya, kita juga lagi live streaming di YouTube ya untuk pemirsa di rumah. Nah, siapa tahu ada yang nonton dari warga kita. Pelan-pelannya Bu, pelan-pelan. Berapa ini? Sabar dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Dan dapat minyak goreng, langsung buka warung lalapan. Alap sih. Jadi, oke dong Wi. Ada anti apa sun iki jelat ya ben kan? Jelat ya ben. Sekan.
Yo, iseng dong. Ya ulang. Merem Bu. Nah, Lebih milih. agak merem Bu. Orang ngocok milih gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang lagi 4. Nah, oke, niki hadiah niki. Mudah-mudahan ada dari Bapak Ibu di sini yang beruntung mendapatkan minyak goreng ya. Dan mendapatkan salah satu kipas sakti, kipas ini tuh. Kipas sakti. Sampun wi. Ya, langsung terus dibacakan Bu beberapa aja. Belinya yang menulis. Oke, izin niki mudah-mudahan bermanfaat niki minyak gorengnya, gen goreng, pisang goreng, malebos. Ya, semoga bermanfaat ada. Oke, Niwayan Putriani dari Bang Sampah Melati. Lanjut Bu. Sudah isi Ketut Budi, dusun Bang Sampah Teratai. Oke, sampun. Sisanya dipanggil juga wi betah. Dibacakan nggih. Ya. Bu Rai 13 Jempiring. Tarmuji Supalal dari Cempaka dari Teratai ya benar Pak Kadus. Lanjut sekali Bu, siapa Bu? Tarmuji. Ade Marina Anggrek dari Bang Sampah Anggrek. Rateh Wulandari. Pelan-pelan Bu. Bu Kadus nih. Saya Bu Kadus nih. Ya, oh iya Bu Kadus Kadus. selamat beruntung mendapatkan minyak goreng. Nanti Pak Kadusnya yang digoreng. Ya, lelenya Pak Kadus. Lelenya digoreng ya. Pak Haji Ramli dapat nih. Selamat mendapatkan minyak goreng. Pak Kamim Irwansyah Teratai. Loh Gede Sri Ekawati dari Jempiring. Indah Agostini, Bu Indah. Ada dari Melati. Niputu Swaniasa dari Jempiring. Lagi satu Saprudin Teratai. Udah semuanya mudah-mudahan bermanfaat nggih. Sudah Ibu. Nah, terima kasih Bu. Om Santi. Om Santi. Semua Ibu, semua selamat. Nah, niki masih ada lagi 12 ya. Niki yang nomor 12 apa tadi? Nah, untuk pengundian berikutnya saya panggilkan niki satu ya ekosistem dan spesies niki. Bapak Kepala Perpustakaan Sastra Mahut Kama. Silakan maju untuk membantu. Tidak usah terkejut Bapak. Ayo. Nah, usir ya Pak. Nah niki kagak kalah mah gede niki. Ya niki kalah niki Di luar kalau nih. Jangan gitu. Ya boleh. Dari 12. Ya 12 ya. Oleh datangannya kan. Oh, bagus sekali. Enjoy sekali Pak Ade. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 7. 6, 7. bawah-bawahnya diambil ya. Kocok kecil. Jorok kan. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Lagi 4. 9. 10, 11, 12. Silahkan langsung dibacakan. Oke. Pelan-pelan dibacanya Pak. Adeng. Yang pertama ini Putu Yuni dari Jempiring. Ini Putu Yuni. Ya. Yang kedua Ini Nyoman Sukerni dari Jempiring. Wih, memang maskot kota dan pasar Jempiring. Gusti Ayu Senasih dari Anggrek. Nomor 511.
Ninyoman Sukerni. Ya, dari Jempiring. Terus ada Edi Maret Indrayanto dari Cempaka. Ada dari Made Swastawa dari Teratai. Serasi ya di bawah kok. Bodoh lu. Kayak ini gedean mau paker sing cenik Pak. Terus ada Triyono dari Anggrek. Ada Ikade Suparto dari Jempiring. Ada Ignatius Budi dari Teratai. Ada Wahyu Sebanyak? Burung STT dari Jempiring. Wahyu. Trisia Wijaja dari Anggrek. Yang terakhir. Masa. Nggak apa-apa. Oh. Trisia Wijaja dari Sama berarti dua dapat minyak goreng. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Kedua dari Perpustakaan Sastra Mautama. Beri tepuk tangan yang meriah. Kali ini berikutnya akan membagikan kompor. Nah, kompor gas. Saya minta tolong kepada Bapak Direktur BUMDes untuk mengundi siapa yang beruntung mendapatkan kompor gas. Gas itulah gas, ini gas bang gitu. Ya satu aja Pak. Nah, siapa yang beruntung? Pernah nih isin musik nih. Musiknya Pak Jiah, lu tung tilu ting tung tilu. Siap nih, siapa beli? Kompor gas dari Jempiring. Atas nama Niketut Ayu Martini. Ya, karena Ibu Martini sering ngegas. Hanya kompor gas dan lagas sambil gagas. Ya berikutnya siapa? Selanjutnya kipas angin. Ada kipas angin, kompor listrik, pengen setrum ya. Kipas angin malu sih. Saya masuk angin ya nan. Oke, Ya lu ya. Kompor listrik. Ibu Ketua DP PKK, Ibu bakal silakan. Berdoa lu Bu. Nak listrik soalnya nih Bu. Tegangan tinggi. Nah, setrum kan. Apa beli komang senang nyetrum kan? Siapa kayak beruntung? Tung tilu, ting tung tilu. Saya nggak dosa. Tung. Oh, tung tilu, ting tung tilu. Siapa Ibu? Ibu silakan. Ibu langsung bacain, Ibu langsung bacain. Wah, ini kebetulan saya di Melati. Jadi ini atas nama Nikompiang Murniati dari Bank Sampah Melati. Ada nggak orangnya? Nggak ya? Nggak ada. Nggak Ibu aja ambil Bu. Nggak saya tahu. Saya tahu. Disebut lagi. Hadiah berikutnya, kipas nih ya, kipas ajaib nih. Yang itu beda angin musuh. Nah biasanya kompresor musuh angin nih kipas. Ini kipas angin. Banyak panasi. Kuah kopi. Kompor nyetrum udah kena. Sebut listrik nyetrum. Saya sih mau jangan. Untuk apa jadinya? Kipas angin. Oh, kipas angin. Pak Ketua BPD, bantu ya bos untuk diundi Pak. Berdoa ya ikut Bang ini jadi nasabah Bank Sampah nih. Siapa tahu dapat kipas angin, biar masuk angin, dagang dolar anginnya. Tunggu siap.
Lagu tung tilu ting. Ya, diaduk dulu diaduk. Nah, dibalik dulu Pak. Langsung dibacakan Pak Ye. Balik. Maaf, terbalik kan. Karena ini dari Jebiring lagi, luar biasa. Namanya Ninyoman Suparni. Nggak ada? Kurang ada ya. Suparni. Ada ya nama itu? Kalau tidak ada, saya mengakui. Pas. Nah, tuh Bapak. Sisi nawang. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Hadiahnya kebanyakan dari Jempiring ya, berarti yang Jempiring rajin dia ngumpulin gini. Botol aqua maksudnya ngumpul botol aqua. Niki prosesnya kalau nggak salah tadi informasinya bagaimana bisa dapat kupon. Nah, karena dia dari nasabah memiliki tabungan sebanyak berapa Bri? Minimal 10.000. 10.000 mendapatkan Penyetoran 10.000 mendapatkan satu kupon. Kalau kelipatannya berlaku nggak? Berlaku kelipatan. Itu Oke. penyetoran dari Desember. Mungkin ada yang belum jadi nasabah, nah, dia bisa ikut-ikut duduk botol aqua ya. Ya rame aja langsung. Gak ampun. Tadi semua sudah, tinggal hadiah utama ya. Yang mohon kepada Bapak Korbakal untuk mengundi hadiah utama kulkas 1 pintu, Pak Wisna kulkas 2 pintu, Tia setengah pintu. Mariano semisi pintu. Dia Mariano. Wih, dia ada wih ya. Wih. Ada ya. Berdoa. Berapa lu daging gede. Kene daging. Nah, yang bertegang ini. Nah, bertegang. Tumben ini namanya tersebut ini dari Soka Asri. Atas nama Ayu Yuliari. Selamat kepada pemenang. Benteng. Ada orangnya. Gugur ya. Hitungan sampai 3. Ya. Sekali lagi selamat kepada pemenang. Terima kasih Pak Bapak atas undangan. Terima kasih Pak Bapak. Selamat ya sudah mendapatkan hadiah utama berupa kulkas. Yang kalau cairan mungkin dados. Domnya jak wone nama. Ya, sekian mungkin dari saya. Saya dari tadi sih. Saya Degenta dan ini Saya mohon maaf jika ada salah kata, ucapan atau perlakuan saya tidak berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan nanti makan. Baik, demikianlah tadi pengundian door prize. Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi yang beruntung, dan bagi yang belum beruntung jangan berkecil hati. Hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbolik ucap syukur dan bahagia kita. Untuk itu kami mohon mejanya untuk digeser dulu di tengah. Mohon berkenan kepada Bapak Perbekal Tegal Harum, didampingi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Tegal Harum, Direktur BUM Desa Puspa Harum Sejahtera, Ketua BPD Tegal Harum, Ketua Paiketan Kelian Adat Sedesa Tegal Harum, Ketua Forum Silaturahmi RWM Sedesa Tegal Harum, untuk naik ke atas panggung. Dengan hormat disilakan.
sekarang? Belum. Baik, kami persilakan untuk membuka. Baik, hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa. Dan semoga acara Desa Tegal Harum yang 33 niki berjalan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Persilakan untuk pemotongan tumpeng kepada Bapak Kebekal.
dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, demikianlah serangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah sembari menikmati hidangan yang telah disajikan sambil menyaksikan tayangan profil Desa Tegal Harum. Untuk itu kami tutup acara ini dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Bapak Ibu yang kami hormati. Inilah desaku tercinta, Desa Tegal Harum, miniatur keberagaman Indonesia dalam balutan potensi dan inovasi. Tempat ayah dan bunda dan andai tanganku. Desa Tegal Harum merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Denpasar Barat, sekitar 4 km sebelah barat dari titik nol pusat pemerintahan Kota Denpasar. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tegal